Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Hadijah. Saya dari program studi perbankan syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap audit laporan keuangan pada produk pembiayaan murabaha. Sebelum masuk ke dalam analisis lebih mendalam, saya akan mengawali dengan gambaran umum terlebih dahulu. Perlu kita ketahui bahwa pembiayaan murabaha itu merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan di bank syariah. Mengapa demikian? Karena prosesnya sederhana. Namun di balik kesederhanaan tersebut ada yang namanya tanggung jawab dari bank untuk memastikan bahwa setiap langkah tetap patuh terhadap syariah, mulai dari pembelian barang, penetapan margin, hingga pencatatan akuntansinya. Inilah mengapa audit itu sangat diperlukan. Selanjutnya, tujuan dari audit. Audit pada pembiayaan murabaha itu memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama, untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Auditor akan melihat nih, apakah piutang murabaha, margin, cadangan kerugian sudah dicatat dengan ketentuan yang sudah sesuai. Yang kedua, memastikan kepatuhan PSAK dan fatwa DSN MUI. Yang ketiga, menilai efektivitas pengendalian internal. Ini penting untuk mencegah kesalahan, fraud, ataupun penyimpangan pada proses pembiayaan. Dan keempat, mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin muncul seperti risiko gagal bayar atau risiko kepatuhan syariah. Selanjutnya adalah konsep audit di bank syariah. Audit bank syariah itu memiliki perbedaan besar jika dibandingkan dengan audit bank konvensional. Kalau di bank konvensional, auditor itu akan fokus pada angka dan kepatuhan regulasi. Maka di bank syariah itu sendiri juga melihat adanya pelanggaran terhadap syariah. Audit bank syariah ini mencakup dua aspek, teman-teman. Yang pertama, audit finansial, yaitu memastikan laporan keuangan itu disajikan secara wajar. Yang kedua, audit kepatuhan syariah yang memastikan tidak adanya riba, gahar, maisir, ataupun transaksi haram lainnya. Jika auditor di bank syariah bukan hanya memastikan laporan keuangan, tetapi juga akan menelaah akad, prosedur pembiayaan, dan memastikan aktivitas sesuai dengan standar syariah. Yang kelima adalah karakteristik pembiayaan murabaha. Nah, pembiayaan murabaha sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dari produk lainnya. Yang pertama, murabaha itu adalah akad jual beli, bukan akad piutang. Jadi, bank sendiri membeli barang, kemudian dibutuhkan nasabah, lalu menjual kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Yang kedua, bank harus memiliki barang terlebih dahulu sebelum menjualnya. Yang ketiga, margin keuntungan harus disepakati sejak awal dan sifatnya itu adalah tetap. Selanjutnya adalah standar regulasi yang digunakan. Yang pertama adalah PSAK 102 yang mengatur tentang akuntansi murabaha meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Yang kedua, fatwa DSN MUI yaitu nomor 4 tahun 2000. Yang ketiga, SPAP yaitu standar profesional akuntan publik yang menjadi pedoman dalam melakukan audit. Yang terakhir adalah standar audit AOAFI yaitu standar internasional yang khusus lembaga keuangan syariah. Kemudian ada yang namanya catatan atas laporan keuangan. Nah, di dalam catatan pembiayaan sendiri harus dijelaskan secara terperinci, misalnya piutang, margin murabaha, kualitas pembiayaan, cadangan kerugian, sampai risiko yang akan melekat. Nah, auditor ini akan melihat apakah bank itu sudah mengungkapkan informasi yang sesuai, lengkap, dengan ketentuannya adalah analisis laporan keuangan. Pada laporan keuangan atau neraca, auditor akan memeriksa piutang murabaha, apakah sudah dikurangi cadangannya sesuai dengan ketentuan. Pada laporan laba rugi, auditor akan melihat pendapatan margin murabaha, apakah sudah diakui berdasarkan metode proporsional sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Selain itu, auditor akan meninjau nih rincian akad murabaha seperti harga pokok barang, margin keuntungan, jangka waktu pembiayaan, kualitas pembiayaan, serta cadangan kerugian yang telah disepakati oleh bank. Kemudian ada yang namanya peran DPS dan auditor. Nah, peran dari DPS sendiri yaitu adalah
DPS bertugas memastikan bahwa seluruh aktivitas bank berjalan sesuai dengan syariah. DPS memeriksa akad, prosedur pembiayaan, hingga praktik operasional di lapangan. Jika ada pelanggaran syariah, DPS akan memberikan rekomendasi perbaikan. Sementara itu, auditor akan mengevaluasi laporan dari DPS. Auditor akan memeriksa apakah rekomendasi dari DPS telah ditindaklanjuti oleh manajemen bank. Dan jika ditindaklanjuti, itu akan bisa menjadi temuan dari audit sendiri. Sistem pengendalian internal. Nah, sistem pengendalian internal ini adalah salah satu aspek yang terpenting dalam audit. Pengendalian internal ini memastikan pembiayaan murabahah berjalan dengan prosedur dan dapat mencegah kecurangan. Beberapa hal yang diperiksa oleh auditor adalah apakah ada pemisahan tugas antara AO, analisis, dan pembagian pembukuan. Yang kedua, proses persetujuan pembiayaan dilakukan sesuai dengan kewenangan. Dan apakah monitoring pembiayaan angsuran dilakukan secara rutin. Kemudian ada yang namanya risiko murabahah, seperti risiko gagal bayar, nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya, risiko operasionalnya, kesalahan prosedur dokumen tidak lengkap, ataupun proses monitoringnya yang tidak optimal. Yang ketiga, risiko kepatuhan syariah, misalnya. Kemudian, temuan audit. Dalam beberapa kasus, auditor itu akan menemukan beberapa temuan yang cukup sering terjadi. Misalnya, margin murabahah tidak sesuai dengan akad, barang belum benar-benar dibeli oleh bank tetapi pembeliannya sudah dicairkan, atau pelanggaran prinsip terhadap layanan syariah tersendiri. Nah, penyajian dalam laporan keuangan. Pada bagian penyajian laporan keuangan, hasil dari audit ini menunjukkan bahwa piutang murabahah tidak disajikan dengan wajar. Nah, piutang ini disajikan sebesar nilai bersih setelah dikurangi cadangan kerugian pembiayaan. Nah, pendapatan margin murabahah ini juga diakui secara proporsional. Informasi terkait akad, margin, risiko, dan kualitas pembiayaan ini juga telah dijelaskan secara mendalam dalam KAD. Nah, kemudian ada yang namanya kepatuhan syariah. Dari sisi kepatuhan syariah, auditor tentu menyimpulkan pembiayaan murabahah telah dilakukan sesuai dengan fatwa DSM UI. Ini menunjukkan bahwa secara syariah, pelaksanaan akad murabahah sudah sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam. Kemudian evaluasi pengendalian internal. Walaupun pengendalian internal ini secara umum sudah berjalan dengan baik, auditor masih menemukan beberapa kelemahan seperti dokumentasi monitoring pasca pencairan belum lengkap. Yang kedua, evaluasi kemampuan bayar nasabah belum diakui secara berkala. Meskipun kelemahan ini tidak secara material, manajemen bank tetap diminta meningkatkan kualitas dokumentasi untuk mencegah risiko di masa depan. Pengendalian internal pembiayaan murabahah. DPS berperan memastikan akad murabahah sesuai dengan syariah. Proses pembiayaan tidak menyimpang, memberikan rekomendasi perbaikan, akad piutang dicatat sebesar nilai bersih, proses pembiayaan tidak menyimpang, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, auditor sendiri mengevaluasi laporan DPS, tindak lanjut temuan syariah. Bank juga harus memiliki kebijakan mitigasi risiko, dan auditor menilai penerapan terhadap risiko terhadap audit internal. Sebagai kesimpulan dari analisis audit ini, pembiayaan murabahah telah disajikan secara wajar sesuai dengan PSAK 102 dan ketentuan syariah. Dari sisi kepatuhan syariah, bank telah menjalankan akad murabahah dengan benar. Sistem pengendalian internal ini secara umum sudah sangat efektif, meskipun perlu beberapa perbaikan utama dalam dokumen monitoring. Dengan presentasi yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.